Ya, selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Ya, hari ini kan aliansi sudah datang dan berdiskusi dengan pihak KY. Mungkin bisa memberikan komentar atau tanggapan Pak Ketua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya mengapresiasi keberadaan kehadiran teman-teman dari aliansi peduli kemanusiaan untuk Astrid dan Layan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kasus ini kan menarik perhatian publik, dan di Kota Kupang sendiri kita mengikuti, melihat, mendengar banyak orang yang mengutuk, banyak orang yang marah. Tetapi hanya sedikit orang yang terlibat langsung untuk mengadvokasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari aliansi ini. Ini kan satu usaha, satu perjuangan yang harus kita apresiasi. Dan sekali lagi, perjuangan kemanusiaan itu kan tidak mendapatkan gaji. Teman-teman lah yang membayar itu dengan dedikasi dan loyalitas. Jadi atas usaha perjuangan teman-teman dari aliansi, saya apresiasi. Dan berikut, sebenarnya secara pribadi kita semua satu frekuensi mendukung penuntasan kasus ini. Itu yang pertama. Yang berikut, secara lembaga saya perlu memberikan sedikit penjelasan bahwa kalau teman-teman aliansi datang ke kita, saya perlu menjelaskan posisi Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu di dalam konstitusi atau undang-undang dasar, bukan undang-undang ya. Undang-undang dengan undang-undang dasar itu beda. Kalau undang-undang dasar itu konstitusi. Konstitusi itu alasan kenapa kita bernegara. Jadi di dalam undang-undang dasar atau konstitusi itu dia menyebutkan kewenangan KY. Yang pertama di pasal 24B tentang kewenangan KY dalam seleksi calon hakim agung. Yang kedua, tugas dan kewenangan KY dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam konteks menjaga, menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka terkait dengan kasus ini kita bisa melakukan pemantauan persidangan atas kasus ini. Apabila persidangan ini sudah sampai ke pengadilan, maka baik atas permintaan masyarakat atau permintaan dari aliansi, Komisi Yudisial tentu pasti melakukan pemantauan persidangan ini dalam rangka kita mengawal proses. Semoga proses persidangan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, yang dapat menghadirkan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, maupun rasa keadilan seluruh masyarakat. Saya juga mengajak kita semua, baik teman-teman aliansi, seluruh masyarakat, untuk kita mengkawal seluruh proses di pengadilan. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman aliansi sudah bagus, mengawal di kepolisian, mengawal di kejaksaan, tetapi saya minta juga untuk mengawal di pengadilan, karena ending dari seluruh perjalanan kasus itu ada di pengadilan. Sehingga saya ajak kita sama-sama untuk mengkawal di pengadilan. Tentu saya juga yakin bahwa pengadilan pasti juga sangat konsen dengan kasus ini. Dan yang berikut, kita tidak boleh sangka buruk dengan pengadilan, tetapi kita harus mendukung pengadilan, kita mendukung hakim supaya mereka dijauhkan dari intervensi. Mereka punya psikologi dalam memeriksa dan memutus perkara ini bagus, sehingga mereka dalam memutus dan memeriksa perkara ini harus berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan mereka. Kita harus mendukung mereka supaya dalam putusnya itu melahirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat dan keluarga korban serta korban juga. Mungkin itu. Bung Kristo mau tambahkan? Pada dasarnya kami kesini untuk meminta dukungan dari Komisi Yudisial dengan menampilkan 41 kejanggalan yang kami buat atau dibuat oleh tim ilmiah dari aliansi sendiri, yang sudah kami kirim sampai di Jakarta dan hari ini di Komisi Yudisial Nusa Tenggara Timur. Kami berharap dengan data yang kami punya bisa menjadi pembanding atau bahan kajian dari Komisi Yudisial ketika nanti berkasnya di P21 oleh pihak kejaksaan sendiri. Dan kami bersyukur diterima secara baik oleh Komisi Yudisial, akan mendukung penuh semua gerakan yang dilakukan oleh aliansi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Ketua. Terima kasih.